Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Ulangi. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Sebelum kita mulai kegiatan, kembali lagi saya memohon kepada kakak-kakak semua, salah satu, untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan kakak. Oke, silakan. Kakak Loli, boleh memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan bimbingan-Mu, serta cinta dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali di dalam ruang virtual ini untuk memulai kegiatan PKG. Terangilah kami dan bimbinglah kami selalu. Semoga apa yang kami dapatkan di dalam diskusinya nanti dapat bermanfaat bagi kami selanjutnya dan perkembangan kompetensi kami sebagai guru ke depan. Ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kakak Loli yang boleh membuka kegiatan kita dengan doa. Oke, mohon izin kakak-kakak kita mulai. Saya share screen dulu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ini ya kesepakatan bersama kita. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua kakak-kakak ya matikan mikrofon. Jadi seperti biasa ya kakak-kakak selalu saya sampaikan ketika mungkin menyalakan kamera juga, karena saya yakin juga malam ini sinyalnya cukup bagus. Jadi saya berharap kakak-kakak kita bisa sedikit ya agak bertahan untuk membuka ya kameranya. Kemudian mematikan mikrofon ini ya dilakukan kalau ketika kakak tidak sudah bicara. Kalau mau mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban selalu gunakan ya resen ya. Kemudian hadir seutuhnya. Terima kasih ya kakak-kakak yang sejauh ini masih tetap stay ya dan komitmen untuk mengikuti program ini. Kemudian yang berikut menghargai waktu bersama ini masih ya sampai saat ini kita belum bisa menghargai waktu kakak-kakak. Ya. Kalau terlambat sekali dua kali ya mungkin, tapi kalau sampai kita terus terlambat ya setiap Zoom atau termaya, jadi ini sangat menyayangkan kalau ketika kakak-kakak mungkin di jam setelah tatap muka itu mungkin ada kegiatan lain, itu yang sangat disayangkan kakak-kakak. Jadi saya berharap kita untuk bisa komitmen kakak-kakak. Kemudian yang berikut memaksimalkan fitur chat. Ini juga menjadi harapan saya juga, kita selalu memaksimalkan semua fitur yang ada di dalam ruang virtual ini kakak-kakak. Resen ya, ini juga sudah disampaikan tadi. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Oke. Jadi itu beberapa kesepakatan kakak, saya berharap untuk kita boleh menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Yang berikut kakak-kakak, inilah tujuan ya dari sesi kita malam hari ini kakak-kakak di pertemuan ya tatap maya ke-7 nih kakak-kakak. Yang pertama itu ya peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK
yang berkualitas dengan backward design. Mungkin saya minta respon dari kakak-kakak. Backward design. Sejauh ini, silakan berikan jempol. Memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Nah ini ya, agenda kita di sesi 1 Mei ini kakak-kakak. Yang pertama itu kita akan mengupas, ya, membahas tentang apa itu backward design. Kemudian yang kedua kakak-kakak, kita akan membahas juga, ya, pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga kita akan menggali pemikirannya Ki Hajar Dewantara dan kurikulum mereka. Nah ini kakak-kakak yang pertama. Jadi malam ini kita ada 3 aktivitas. Jadi ada aktivitas 1, 2, dan 3. Jadi yang pertama ini ya, di aktivitas 1 kita akan membahas tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya, di sini kakak-kakak ini pertanyaan pemantik, ya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak boleh memanfaatkan fitur chat, kemudian kakak-kakak boleh memberikan skala antara 1 sampai dengan 10. Kakak-kakak pada posisi skala yang keberapa? Berkaitan dengan pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak boleh memanfaatkan fitur chat untuk melihat ya seberapa dalam pemahaman kakak-kakak rentangannya. Ya, skalanya berapa? Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Waktu 1 menit saja untuk kita mengisi di kolom chat. Oke, terima kasih Kak Embo. Pada skala 5 ya. Oke, terima kasih Kak Loli. Yang lain lagi, kakak-kakak semua silakan. Oke, terima kasih Kak Leo. 6. Kakak Restin 4. Silakan kakak yang lain lagi. Kakak Bende, silakan Kakak Bende. Oke, terima kasih Kakak Bende. 4. Kakak Bende, Kakak Eman, Kakak David. Oke, terima kasih kakak semua. Ya, yang boleh memberikan ya skala seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum ya PJOK. Mungkin saya minta salah satu ya kakak untuk boleh memberikan elaborasi berkaitan dengan skala yang kakak berikan. Mungkin di sini saya minta Kak Kristin, silakan Kak Kristin. Boleh memberikan elaborasinya mengapa Kak Kristin memberi skala 4. Silakan Kak Kristin. Yo, silakan. Oke, baik Kakak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya memilih pemahaman skala 4,
Karena dari pemahaman saya tentang kurikulum PJOK itu belum sepaham yang dari skala 10. Maksudnya belum terlalu paham kakak tentang kurikulum PJOK itu sendiri. Mungkin itu saja kakak. Mungkin itu saja kakak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak Ristin ya, berkaitan dengan pemahaman ya Kakak Ristin tentang kurikulum ya, kurikulum PJOK. Yang dimaksudkan dengan kurikulum PJOK di sini adalah bagaimana atau sejauh mana pemahaman KKK ketika kita bicara tentang materi di modul 1.5 ini, pengembangan kurikulum PJOK. Begitu maksudnya. Oke, terima kasih. Saya berharap bahwa KKK kita terus menggali ya pemahaman kita, dan kemudian kita boleh ya memberikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimanakah penerapan kurikulum PJOK melalui kurikulum merdeka, seperti itu kakak. Oke, kita lanjut. Ini kakak ada pertanyaan pemantik lagi ya, yang dimunculkan di sini kakak. Ini bukan dari saya ya, kakak. Pertanyaan ini ya memang sudah ada di dalam program ini kakak, program PKG. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak? Silakan itu kakak boleh menjawabnya di kolom chat. Kalaupun kakak mau melakukan elaborasi, silakan kakak boleh langsung bicara ya di ruang virtual ini. Silakan kakak ada kalau yang mau menyampaikan secara langsung berkaitan dengan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Saya berharap ya kakak untuk kita semua berpartisipasi secara aktif di ruang virtual ini. Saya selalu menyampaikan kakak bahwa di virtual ini ya tidak ada hal yang luar biasa kakak. Intinya kita mau sama-sama untuk belajar. Itu yang paling penting kakak. Terlepas bahwa apa yang disampaikan oleh kakak itu benar adanya ataupun salah, ruang ini tidak ada yang memvonis bahwa oh itu benar, itu salah. Intinya bahwa partisipasi dari kita semua itu menjadi sangat penting. Sehingga nanti kita sama-sama menggali pemahaman kita kakak. Oke, silakan kakak Lisa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dengan pertanyaannya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini menurut saya PJOK itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa secara keseluruhan. Itu yang paling pertama itu mengembangkan aspek fisik, terus mental, terus meningkatkan kesehatan, terus meningkatkan aspek sosial juga termasuk di dalam, terus dengan pengetahuan. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Lisa. Ya, ulasan yang begitu luar biasa atau berbagi pemahaman ya di ruang virtual ini bahwa itu tujuan ya dari adanya pembelajaran di sekolah. Kemudian di sana Kak Lisa mengatakan bahwa PJOK itu memiliki peranan yang sangat penting.
Dan itu benar sekali kakak. Ya. Apa yang terjadi di sekolah kakak kalau tanpa adanya mata pelajaran PJOK? Mata pelajaran PJOK itu menjadi sentral kakak, menjadi penting untuk dikembangkan atau untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Karena semua aspek kakak ada di dalam PJOK. Aspek ya, kalau tadi seperti kakak sampaikan ya, ada aspek fisik, ya, mental, kemudian sosial, kemudian ya meningkatkan kesehatan, kemudian pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, ya aspek ya kognitif, kemudian psikomotor, ya, ini menjadi sangat penting di dalam PJOK. Sehingga kita ya menyampaikan bahwa PJOK itu menjadi sangat penting. Dari adanya mata pelajaran PJOK menjadi penting, maka sebagai contohnya adalah mengapa program ini harus dilaksanakan. Itulah kakak bagian dari pentingnya ya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, terima kasih ya Kakak Lisa atas berbagi ya pengalamannya. Mungkin ada kakak yang lain, silakan. Kakak Leo ya, untuk mengetahui tingkat kebugaran dari setiap peserta didik. Baik, terima kasih ya. Kakak Leo, kemudian ya Kak Christine. Tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan pengetahuan serta meningkatkan perilaku hidup sehat, baik fisik maupun mental. Oke, terima kasih Kak Lisa, Kak David. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam aspek fisik, pengetahuan psikologis siswa. Mantap ya, terima kasih Kak David. Kakak Embo, untuk meningkatkan kebugaran dan keterampilan. Ya, terima kasih Kak Embo. Kakak yang lain di mana nih? Silakan gunakan fitur chatnya. Kalaupun ya mau disampaikan secara langsung, silakan kakak ajukan ya resennya menyampaikan. Oke, Kak Loli, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, kalau menurut saya tujuan mata pelajaran PJOK itu ada di sekolah. Yang pertama, mata pelajaran PJOK ini dia berbeda dengan mata pelajaran yang lain karena siswa belajar dari aktivitas gerak. Dalam pembelajaran nanti, mereka belajar memahami konsep, mereka dimotivasi untuk belajar meningkatkan keterampilan geraknya, terus belajar bermain, meningkatkan kerjasama, saling menghargai, mandiri, ya, dan aspek-aspek yang lainnya. Mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kakak. Terima kasih ya, Loli. Ulasannya yang begitu menarik ya, bahwa memang PJOK ini ya, mengapa penting ya, atau adanya pembelajaran PJOK di sekolah, karena memang ya di dalam PJOK itu mencakup ya berbagai aspek ya kehidupan ya. Di mana Bapak Kak Loli menyampaikan bahwa di sana ya ada konsep ya, memahami konsep, kemudian ya bermain ya, kerjasama, kolaborasi di antara sesama ya peserta didik, lalu kemudian ya menghargai ya, saling menghargai, menghormati, kemudian juga mandiri dan lain sebagainya. Itulah kakak ya, bahwa konsep pembelajaran PJOK itu menjadi sangat penting kakak. Terima kasih ya, Kak Loli yang boleh mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini. Oke, saya coba cek dulu di kolom chatnya. Kakak Eman ya, untuk mengembangkan kebugaran jasmani dan aktivitas fisik. Kakak Bende mengembangkan anak secara mental, sosial, emosional, dan kesehatan. Oke, terima kasih untuk kakak semua yang sudah berpartisipasi ya, baik itu secara langsung maupun melalui fitur chat berkaitan dengan
mengapa pentingnya atau apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, ini kakak-kakak, mengapa ya adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka, bahwa pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik kakak. Yang pertama itu adalah bagaimana peserta didik itu dapat mengembangkan, menerapkan, kemudian mengevaluasi yang berkaitan dengan keterampilan, kemudian konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Itulah kakak-kakak, ya, bahwa pentingnya pembelajaran PJOK di sekolah. Menurut ya, CP PJOK dalam kurikulum Merdeka saat ini. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan kakak-kakak nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Dan yang berikut adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi ini sudah seperti digambarkan oleh kakak semua, ya, seperti kakak Lisa maupun kakak Loli, kemudian ada kakak yang lainnya yang sudah disampaikan melalui fitur chat. Nah ini kakak ya, lebih ada 4 ya komponen yang menjadi penting adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, sebelum kita masuk ke slide berikut kakak-kakak, sekali lagi saya menyampaikan ya, malam hari ini kita menguatkan ya kakak-kakak pemahaman kita berkaitan dengan pembelajaran pada modul 1.5 ini kakak ya, yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Jadi malam hari ini kita lebih banyak waktu untuk kita berdiskusi kakak-kakak. Sampaikan ya, bicaralah sesuai dengan apa yang saat ini kakak rasakan. Terlepas ya bahwa apa yang disampaikan kakak itu benar atau salah. Tidak ada hal yang luar biasa di sini kakak-kakak. Semua kita harus ya minimal terlibat aktif di dalam ruang virtual ini kakak. Itu yang saya mohon ya dari kakak-kakak sekalian. Jadi ya mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Jadi seperti tadi, kalau mau bicara secara langsung silakan raise hand. Kalau memang ya tidak boleh dituangkan di kolom chat. Seperti itu kakak-kakak mekanismenya. Nah ini kakak-kakak ya, pertanyaan pemantik berikut ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak. Oke, silakan kakak Embo. Baik kakak, terima kasih atas kesempatan yang boleh saya dapatkan. Selamat malam untuk kita semua. Saya mencoba menjawab berkaitan dengan pertanyaan yang terdapat di slide ini. Sebenarnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum dari tingkat satuan pendidikan dasar sampai pada menengah. Terlepas dengan pergantian
kurikulum yang sudah berapa kali, sehingga walaupun pergantian kurikulum tetapi mata pelajaran ini tetap dimasukkan. Dia menjadi salah satu mata pelajaran yang diakui. Mungkin kemungkinan atas dasar tersebut saya sedikit memberi pikiran memandang mata pelajaran PJOK sangat penting. Antara lain pendidikan jasmani yang erat kaitannya dengan tubuh. Itu untuk pendidikan jasmani. Dia lebih ke tubuh. Lalu pendidikan jasmani juga ini mengacu pada olahraga lain seperti permainan, atletik dan lain-lain sehingga dia tetap dimasukkan di dalam kurikulum walaupun ada pergantian. Lalu berikut pendidikan jasmani juga mengajarkan nilai religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerjasama, percaya diri dan keberanian. Sehingga walaupun dengan pergantian kurikulum yang sudah berulang kali, mata pelajaran ini tetap menjadi salah satu mata pelajaran yang diakui. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Embo, luar biasa. Bahwa ya, apa yang disampaikan oleh Kak Embo, apapun kurikulumnya, PJOK itu menjadi mata pelajaran yang terus ada di sekolah. Mengapa demikian? Karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh kakak sebelumnya tadi, bahwa semua aktivitas yang ada di dalam PJOK, ya, itu ya di mata pelajaran lain, ya, bahwa mata pelajaran PJOK itu ada di sana. Ya. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana ya membuat siswa itu ya, menjadi sehat, kemudian ya bagaimana siswa itu bisa mandiri, ya, bisa melakukan kerjasama, itu semua ya, nah adanya PJOK, kakak sekalian. Maka pertanyaan inilah yang kemudian membuat kita ya selalu berpikir bahwa PJOK itu menjadi sentral kakak di dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Karena kalau kita bicara tentang mata pelajaran matematika, di PJOK juga ada kakak. Kita mau bicara tentang mata pelajaran ya PKN agama ya seperti yang Kakak Embo singgung tadi ya berkaitan dengan ya aspek religiusnya di dalam PJOK juga ada kakak. Kemudian kalau kita bicara tentang ya sastra ya atau seni ya dalam PJOK juga ada, sehingga mengapa PJOK itu menjadi sangat penting. Jadi itulah yang kemudian ya sampai dengan hari ini bahwa PJOK itu menjadi sentral kakak. Seperti itu ya, kakak. Terima kasih Kakak Embo yang boleh memberikan elaborasinya. Baik, mungkin kakak yang lain silakan. Di fitur chat belum ada yang reaksi di sana kakak. Tapi kalaupun menyampaikan secara langsung silakan ya kakak. Malah lebih bagus kalau kita bisa menyampaikan secara langsung. Silakan kakak. Oke, silakan Kakak Luli. Silakan Kakak Luli. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya coba mengelaborasi bahwa tujuan dari mata pelajaran PJOK ini. Yang pertama bahwa mata pelajaran PJOK ini kita mengajarkan peserta didik mengenai pemahaman konsep melalui aktivitas gerak akan arti pentingnya kebugaran jasmani. Terus menanamkan kepada mereka pemahaman mengenai arti pentingnya pola perilaku hidup sehat. Selain itu, di dalam pelajaran kita melatih mereka untuk mengekspresikan diri sehingga tertanam rasa percaya diri, terus sportif, jujur, disiplin. Nah, mata pelajaran PJOK ini mengajarkan mereka untuk berekspresi dalam suasana yang senang dan saling belajar. Itu yang bisa saya elaborasi, saya kembalikan.
Terima kasih. Kak Luli, memang suara agak sedikit putus-putus, tapi saya boleh menangkap ya apa yang disampaikan Kak Luli bahwa itulah ya mata pelajaran PJOK ya. Karena nanti ya bahwa selain ya meningkatkan kebugaran jasmani kakak, aspek lain ya bagaimana mendorong mereka untuk selalu aktif ya sepanjang hayat. Ya. Itulah menjadi kunci utama kakak, bahwa membangun kemandirian, kemudian membuat siswa itu bisa sehat ya, kemudian bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas lainnya, itu hanya karena memang diperoleh ya melalui mata pelajaran PJOK. Seperti itu. Terima kasih Kak Loli yang boleh memberikan elaborasinya. Oke, kakak yang lain sambil menunggu ya untuk boleh ya memberikan ya pendapatnya di kolom chat. Silakan kakak yang lain. Nah, ini kakak ya. Pertanyaan pemantik berikut nih, kakak. Makanya di awal tadi saya menyampaikan malam hari ini ya, kakak kita banyak memberikan ya suara, kakak, voice ya. Mari kita saling berbagi, kakak. Ya, ini kalau dikaitkan dengan konteks ya kurikulum mereka. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, kakak? Terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh kakak Loli, kemudian kakak Lisa tadi, kemudian kakak Ambo, ya. Apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai, kakak, dalam konteks kurikulum merdeka? Silakan, ini saya butuh dari kakak yang lain, selain ya kakak yang sudah terlebih dahulu tadi. Silakan, kakak yang lain. Leo ya mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kakak Christine, bahwa tujuan mata pelajaran PJOK adalah membantu peserta didik terampil dalam bergerak. Oke, baik, terima kasih Kakak Leo dan Kakak Christine. Kakak yang lain silakan. Mungkin ini kakak dalam konteks kurikulum merdeka hari ini nih kakak. Apakah tujuan-tujuan yang sudah diutarakan tadi ya kakak itu bisa dicapai? Dan kalaupun itu bisa dicapai, bagaimanakah strategi kita sebagai guru PJOK? Kalaupun tidak tercapai nih, kakak, apa yang harus mau kita lakukan? Refleksi apalah yang kita mau gunakan di situ, kakak? Silakan, kakak. Iya, silakan, Kak Lisa. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini menurut saya tujuan pembelajaran PJOK bisa tercapai di kurikulum merdeka. Itu yang paling pertama, menurut saya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Terus berpusat pada peserta didik dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Terus yang berikutnya, pembelajaran itu harus menyenangkan. Itu sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Lisa. Ya. Bahwa tujuan-tujuan pembelajaran PJOK itu bisa dicapai bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu bisa dijalankan atau dilaksanakan ketika kita bisa melihat lagi situasi, kita kembali melihat ya. Apa kekuatan kita? Apa aset apakah yang ada di sekolah yang kemudian kita optimalkan? Kemudian yang ketiga tadi ya, bagaimanakah dalam situasi itu ya kita mau menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
Nah, itulah kakak bahwa tujuan-tujuan itu ya bisa dicapai kalau ya kita sebagai guru PJOK mulai ya memahami, itu menguasai konten yang ada ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka kakak. Terima kasih Kakak Lisa ya yang telah berbagi pengalaman ya atau boleh mengelaborasi berkaitan dengan tujuan ini ya, tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Ya ini kakak bahwa memahami tujuan umum ya di dalam kurikulum merdeka berkaitan dengan mata pelajaran kita ya atau mata pelajaran PJOK, bahwa itu menjadi sangat penting kakak sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Mengapa? Karena untuk mencapai tujuan umum ini, di situ pemerintah ya kakak dalam hal ini kementerian ya, sudah menurunkan ya ke dalam capaian pembelajaran. Lalu kemudian di situ ya diminta kakak untuk boleh ya secara leluasa kakak ya mempersilakan guru atau satuan pendidikannya untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, inilah kakak muara akhir yang dicapai. Artinya bahwa ketika CP yang sudah diturunkan itu, capaian pembelajaran yang sudah diturunkan, kemudian disitulah kakak bisa memodifikasi, mempersilakan kakak untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Sehingga bisa menjawab pernyataan yang disampaikan oleh Kakak Lisa tadi, ya, yang berkaitan dengan bagaimanakah bisa membuat pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita bisa melihat aset ya yang ada atau karakteristik yang ada, baik itu ya karakteristik peserta didik kita, kemudian karakteristik lingkungan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, konsep yang dibangun sini adalah itulah kakak, bagaimana kita bisa memahami tentang capaian pembelajaran. Kemudian bagaimana kita bisa menyusun ya tujuan pembelajaran. Seperti itu kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran kakak. Karena memang seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi di sini ya, bagaimana kita diminta untuk menggali pemahaman kita kakak. Sehingga nanti bahwa pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar ya menyasar pada tujuan pembelajaran. Nah, untuk dia mencapai hal-hal yang disampaikan sebelumnya, kakak, yang berkaitan dengan bagaimana supaya bisa menyasar tujuan pembelajaran tadi, ya, maka konsep yang dibangun di sini adalah kita akan belajar, kakak, bagaimana proses, ya, backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum, ya. Sejauh ini, kakak, kita mulai masuk nih pada konsep ya backward design kakak. Tadi di awal sedikit ya saya bertanya bahwa apa itu backward design? Ya. Kemudian apakah kakak sudah mulai membaca atau mungkin sudah membaca nih ya backward design yang terdapat di dalam modul 1.5 tadi. Dan respon kakak cukup bagus ya, bahwa hampir semua sudah mulai memahami ya tentang bagaimanakah proses ya backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum, yang dimana bahwa di dalam itu terdapat 3 aspek penting kakak, 3 tahap penting yang harus dilalui ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kakak capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua menentukan metode penilaian. Kemudian yang ketiga itu adalah merencanakan pengalaman belajar
dan strategi pembelajaran, kakak. Nah ini kakak, ya, pesan kunci yang boleh kita sama-sama pahami, ya, bahwa backward design itu merupakan proses sistematis, ya, yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Kakak. Sampai di sini, ada yang mau mengelaborasi berkaitan dengan backward design ini? Silakan kakak. Hei, silakan. Kakak Loli, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya coba mengelaborasi mengenai backward design sesuai dengan modul yang dibaca tadi. Backward design ini mengajarkan kita guru bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran dengan tahapan yang paling pertama, yaitu kita mengidentifikasi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari PMM atau bisa kita kembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Yang kedua, kita menentukan metode penilaian. Dalam hal ini mungkin ya asesmen, ya. Asesmen ada 3, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Dalam bentuk tes atau tugas PR, ya, itu yang bisa kita berikan selama pembelajaran. Terus yang ketiga itu kita membuat strategi belajar agar apa yang kita tujuan tadi bisa kita capai dengan metode mengajar yang kita bisa laksanakan sehingga siswa itu dia terlibat aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kakak. Baik, terima kasih Kak Loli. Luar biasa, ya, bahwa inilah konsep pemahaman yang sudah mulai, ya, dikuasai lah, ya. Setidaknya ketika kita membuka pada LMS yang berkaitan dengan modul 1.5 ini, ya, membahas tentang bagaimana konsep, ya, backward design, ya, bahwa tahapan yang dilakukan di dalam pelaksanaan pembelajaran, mulai dari merancang pembelajaran. Kalau, ya, secara sederhananya bahwa backward design ini adalah kita konsepnya itu, ya, dia konsep mundur, ya kakak. Kita merancang pembelajaran itu kita mundur ke belakang. Kita mundur ke belakang. Kalau selama ini, ya, konsep pembelajarannya itu harus, ya, sistematis. Nah, di konsep backward design ini kakak, kita belajar itu, ya, kita mulai dari belakang, mundur ke belakang. Ya, bagaimana kita menerapkan, ya, pembelajaran itu sesuai dengan RBP, ya, atau modul ajar yang diajarkan. Kemudian bagaimana konsep di dalam itu kita melakukan asesmen. Kalau tadi Kak Loli sedikit, ya, mulai, ya, mengupas tentang bagaimana asesmen itu ada 3 asesmen. Yang pertama itu adalah asesmen diagnostik, kemudian yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif, ya. Jadi itulah konsep pembelajaran backward design yang nantinya, ya, secara konsepnya lalu kemudian praktiknya seperti apa nanti kita akan kupas, ya, pada materi berikutnya kakak. Tapi setidaknya, ya, terima kasih Kak Loli, ya, sudah mulai memahami tentang bagaimana konsep backward design. Dan saya berharap, ya, kakak yang lain boleh menyesuaikannya ini, ya. Karena apa? Melalui malam hari ini sebenarnya, contohnya di dalam ruang virtual ini, kita saling menguatkan pemahaman. Ketika kakak sudah punya waktu atau sebelum masuk sampai di titik ini, minimal kakak sudah
mulai belajar di sana. Hal yang tidak mungkin kita pahami di sana, maka di ruang diskusi inilah yang kemudian kita saling melengkapi, kakak. Itu khususnya seperti itu, kakak. Mengapa ada pembelajaran ya asinkronus dan kemudian ada pembelajaran sinkronus? Nah, ketika di pembelajaran asinkronus, pembelajaran mandiri, kakak mungkin belajar membaca lewati begitu saja, tapi bagaimana kuatkan pemahaman itu, maka di ruang inilah yang kemudian kita saling berkolaborasi, kakak. Baik, terima kasih Kakak Luli, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Kakak Luli. Baik kakak, kita akan masuk pada aktivitas yang kedua, penyusunan program PJOK, kakak. Baik kakak, pada aktivitas kedua ini kakak, kita akan diarahkan untuk bagaimana kita akan bermain ya. Kita akan bermain ya, kuis di sini, dan saya berharap kakak boleh ya mengarahkan ya pikiran kita untuk masuk di dalam materi ini, kakak. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang nantinya kemudian kakak akan menjawab ya. Silakan boleh menjawab secara langsung ataupun juga boleh memanfaatkan fitur chat yang ada, kakak. Yang paling pertama nih, kakak. Kita langsung ya. Silakan beri responnya. Oke, kita mulai ya, kakak. Di dalam kurikulum ya, berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini, kakak? Nah ini kakak, pertanyaan pemantinya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Kakak tinggal manfaatkan fitur chat itu. 1, ini soal nomor 1 nih kakak. Benar atau salah? Kalau benar tinggal di ya ketik benar, kalaupun salah diketik salah. Sudah? Siap, sudah kakak. Oke, mari kita buktikan sama-sama benar atau salah. Semua sudah ya? Kayaknya salah. Ayo dipikirkan dulu. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Silakan kakak. Semua sudah ya? Sudah atau belum nih? Karena saya belum melihat, belum bisa amati secara umum di kolom chat. Dari sebentar, kalau setelah diketahui jawabannya benar atau salah, kemudian ada kakak yang baru mengisi, nanti sebentar di akhir sesi ya nanti diberi sanksi. Setuju ya kakak? Siap. Kita setuju ya? Siap. Baik, mantap. Nanti di akhir sesi sebentar nanti kita berikan sanksi. Sanksinya apa nanti sebentar kita bersepakati bersama ya. Oke, stop. Kita akhiri dulu untuk soal nomor 1 ini. Mari kita sama-sama melihat benar atau salah. Salah ya kakak, benar nih. Salah. Ya. Yang berikut. Oke, baik, terima kasih. Sejauh ini kakak yang masih stay ya,
di ruang virtual ini yang masih konsen. Oke, silakan kakak-kakak boleh memanfaatkan fitur chat untuk soal kedua. Pertanyaan pemantiknya adalah, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah, kakak-kakak. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Silakan kakak-kakak boleh mengisi, menjawab di kolom chat. Benar atau salah? Jadi baik kakak-kakak, saya akan cross check. Nah, kakak Lisa. Siapa nomor 3? Kakak Lisa menjawab salah. Oke, terima kasih kakak Loli, kakak Ristin, kakak Eman, kakak Paji, kakak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di kolom chat berkaitan dengan kuis ya yang ada. Nah, ini kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum mereka. Yang pertama itu adalah struktur kurikulum, kakak-kakak. Kemudian yang berikut, capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ya, pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Kemudian yang kelima, kurikulum satuan pendidikan, kakak-kakak. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan itu ya, kakak-kakak, dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Karena kita tahu bersama kakak-kakak semua bahwa kurikulum satuan pendidikan atau komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan itu ya, itu terdiri dari karakteristik ya. Dia harus bisa melihat karakteristik satuan pendidikannya. Kemudian yang kedua visi ya. Kemudian misi dan tujuan satuan pendidikan. Ya. Kalau tadi sudah disampaikan pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, inilah yang merupakan komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Dan komponen-komponen ini kakak-kakak ya, itu bekerja secara bersama-sama ya untuk membentuk kurikulum ya yang komprehensif kakak-kakak dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Jadi itu kakak-kakak mohon dipahami bahwa apa-apa sajakah komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum ya, yang digunakan di satuan pendidikan kakak-kakak. Di sini lagi ya, ada muncul pertanyaan pemantik begini kakak-kakak.
mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan, kakak? Dan kemudian jawabannya adalah, agar bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira nih kakak, bahwa dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Kira-kira sampai di sini kakak, saya sendiri belum terlalu memahami nih kakak. Mungkin ada kakak yang bisa memberikan elaborasi, silakan kakak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan, kakak? Kemudian jawabannya adalah bahwa agar bermakna nih, kakak, bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Kira-kira ini seperti apa nih, kakak? Silakan, kakak. Kak Haji, silakan Kak Haji. Baik, terima kasih kakak. Ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini memang kabar gembira juga untuk kami yang sekolah-sekolah yang kurang fasilitas, kemudian jarak jangkaunya tidak mencapai sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti alat peraga yang dibutuhkan. Contohnya mau beli bola plastik saja butuh jangkau jaraknya juga cukup jauh. Ini menjadi kabar gembira buat kami yang sekolah-sekolah yang di bagian pelosok lah, mau dikatakan pelosok atau sekolah yang dekat juga, itu menjadi kabar gembira bagi mereka juga karena disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Kita menyusun suatu kurikulum pembelajaran. Mungkin dari saya hanya itu saja. Saya kembalikan ke kakak fasilitator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Haji, luar biasa ya, kolaborasi yang boleh ya Kak Haji berbagi nih ya di ruang virtual ini. Baik, mungkin tadi saya sedikit ya, karena ini menjadi kabar gembira nih kakak untuk kita semua. Ya, kemudian Kak Haji juga mengatakan demikian bahwa kita bisa memodifikasi nih media tadi ya, media pembelajaran atau media yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti bola. Membeli bola plastik saja butuh waktu nih Kak Haji, ya kan? Karena memang aksesnya jauh. Nah, kalau ketika bahwa dalam situasi itu kemudian Kak Haji tidak memiliki waktu untuk memberikan bola plastik tersebut, apa kira-kira yang Kak Haji lakukan? Biar nanti pembelajaran itu tetap jalan, begitu Kak Haji. Silakan Kak Haji. Sedikit saya mungkin mendapatkan gambaran lebih detail dari Kak Haji. Silakan Kak Haji. Terima kasih kakak. Selain buat dari bola plastik, kita juga bisa memodifikasi bola itu dengan cara memakai ini seperti sampah atau kertas. Kemudian selain dari kertas yang kita bisa anyam, kita bisa menggunakan serabut kelapa sebagai bahan dasar. Kemudian kita kasih masuk ke ini plastik padat, kita anyam. Dia seperti begitu. Dan itu bisa dikumpulkan oleh siswa yang simpel-simpel, sehingga tujuan pembelajaran itu tuh bisa tercapai dengan cara seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Haji, luar biasa. Ya, artinya bahwa itulah mengapa di dalam kegiatan PKG ini ya, kalau kemarin kita sudah belajar banyak hal ya, memanfaatkan aset. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh kita ya, sebagai guru PJOK, kita boleh memanfaatkan aset yang ada ya.
Kalau tadi ya sedikit menggambarkan tentang, oh kalau ketika bola plastiknya tidak ada nih, apalagi bola yang asli ya. Karena memang mungkin yang pertama secara finansial ya, kita mengalami kekurangan. Kemudian aksesnya jauh. Ya bersyukur kalau ketika kita bisa mendapatkan ya media pembelajaran itu. Ya, seperti bola tadi, tapi kalaupun tidak ada nih ya, maka kita sebagai guru dia tidak lagi hari ini mengeluh tentang bagaimana harus ada fasilitas dan peralatan olahraga di sekolah. Karena kita sudah belajar tentang bagaimanakah memanfaatkan aset yang ada, kakak sekalian. Sehingga kreativitas dari guru lah yang kemudian harus ya dilakukan di situ. Bagaimana memodifikasi media bola yang terbuat dari kertas-kertas ya, yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak dimanfaatkan lagi untuk dijadikan sebagai bola. Itu menjadi contoh kecil ya kakak-kakak. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak. Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kemudian yang ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bisa dijawab ini di kolom chat, silakan kakak-kakak. Kalaupun ada yang memberikan elaborasi secara langsung, silakan kakak-kakak. Oke, silakan Kak Lisa. Kak Lisa, silakan. Baik, terima kasih. Selama ini dalam merancang program PJOK, yaitu selalu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, terus berpusat pada peserta didik dan menyenangkan, sehingga termotivasi untuk belajar peserta didik untuk mencapai prestasi yang sempurna atau optimal. Kira-kira seperti itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Lisa ya, Bapak. Bagaimana supaya nanti ya kakak-kakak Bapak bisa merancang ya program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Kak Lisa menjawab bahwa ada beberapa hal yang mestinya harus disikapi oleh kita sebagai guru, yaitu kita harus bisa mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian mengetahui tentang bagaimanakah pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik. Ya. Baik, terima kasih Kak Lisa. Luar biasa elaborasi yang sudah diberikan oleh Kak Lisa. Baik, mungkin ada kakak yang lain lagi, silakan. Sebelum kita masuk pada pertanyaan pemantik kedua. Silakan kakak. Oke, kita lanjut dulu pada pertanyaan ya pemantik yang kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid kakak-kakak di kelas PJOK? Oke, silakan Kakak Leo. Kakak Leo, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya mencoba menjawab yang dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas. Contohnya itu tuh mengasah keterampilan fisik mereka. Mengasah keterampilan fisik mereka seperti aktivitas pembelajaran, lari, dengan melompat dan melempar dalam atletik.
Sehingga dari situ mereka bisa berperan dan kita bisa melihat bagaimana mereka bisa beraktivitas untuk mengasah mereka punya keterampilan sejauh mana mereka bisa. Dari yang tidak bisa kita memotivasi mereka agar mereka bisa antusias dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo ya, bahwa yang bernilai itu adalah ketika siswa itu ya bisa melakukan ya, pembelajaran itu dengan baik, kemudian bagaimana supaya mereka bisa terlibat secara langsung. Ya. Terima kasih Kak Leo yang boleh mengelaborasi berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang ada. Oke, baik silakan Kak Lisa. Sesuatu yang bernilai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kesekian kalinya. Yang Ya. bernilai ini, kalau yang menurut saya ini, siswa itu sehat, dengan pembelajaran PJOK itu siswa itu sehat, terus cerdas, berkarakter. Itu termasuk di dalam nilai-nilai karakter, terus nilai pendidikan. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Lisa. Kak Lisa ya, bahwa sesuatu yang bernilai itu ketika siswa itu ya memiliki ya kondisi di mana mereka sehat, kemudian cerdas dan berkarakter. Nah, inilah yang menjadi harapan kakak, bahwa nilai-nilai orientasi yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai guru untuk bagaimana supaya nanti bahwa pembelajaran PJOK itu menjadi bermakna kakak. Baik, terima kasih. Kak Christine tadi mungkin ada yang resen. Silakan Kak Christine. Iya, silakan kakak. Oke, baik Kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya nilai yang menganggap menjadi sesuatu yang benar untuk pembelajaran PJOK itu misal nilai dari keterampilan fisik, sikap dan etika, serta pengembangan karakter Kakak. Karakter siswa mungkin karakternya di sekolah, di rumahnya karakternya kurang bagus, maka di sekolah dibimbing, diajar bagaimana karakternya agar dia bisa berubah secara pelan-pelan Kakak. Mungkin itu saja, saya kembalikan Kakak. Baik, terima kasih Kak Lisa, elaborasi begitu luar biasa bahwa hampir ya Kakak Christine. sepadan dengan apa Kak Christine ya yang sudah mengelaborasi ya bahwa yang paling utama di sini adalah bagaimana kita bisa membuat siswa itu ya memahami tentang nilai-nilai kehidupan kakak. Yang di dalam itu adalah karakter yang paling utama. Oke, mungkin dari Kakak Embo. Silakan Kakak Embo. Ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang kedua. Apa saja yang selama ini Bapak atau saya anggap menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Di sini yang saya tanggapi yang pertama tuh ketika tujuan pembelajaran hari itu dapat dicapai secara keseluruhan oleh peserta didik. Sehingga itu yang bernilai bagi saya selaku seorang guru. Nah, bagaimana dalam prosesnya ketika saat pembelajaran siswa secara keseluruhan mereka benar-benar memahami, aktif dalam mengikuti pembelajaran, baik teori maupun praktek. Sehingga satu hal yang terkadang saya merasa senang atau puas dengan siswa saat praktek. Biasanya awal pembelajaran
saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disampaikan sehingga saat mengikuti proses siswa benar-benar mereka memahami dan fokus pada tujuan yang disampaikan atau target akhir pembelajaran. Lalu ada hal lain lagi yang menjadi sesuatu yang bernilai. Saya memberi kesempatan kepada siswa untuk mengamati temannya yang mempraktekkan sesuatu kegiatan. Setelah mengamati, siswa tersebut harus mampu menjelaskan hasil pengamatan terhadap temannya. Nah, itu juga menurut saya yang masuk nilai. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, Kak Gembo, elaborasi ya yang dibangun dan bagaimana Kak Gembo ya berbagi praktik bagian di sini ya. Bahwa yang paling pertama ya, bahwa sesuatu itu bisa bernilai ya untuk dipelajari murid ketika di saat pembelajaran PJOK, bahwa adalah ketika tujuan pembelajaran itu tersampaikan ya, atau tercapai. Memang tentunya sebagai guru bahwa di dalam proses pembelajaran PJOK ya, bahwa yang paling pertama itu ya, bagaimana siswa itu bisa merasa bahwa atau gurunya ya bisa melihat sejauh mana ya siswa itu tercapai ya, dalam proses pembelajaran tersebut. Itulah yang kemudian bahwa itu menjadi hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Embo, bahwa karakter ya anak itu yang dibutuhkan. Itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi sangat penting, bagaimana supaya bisa menjawab ada beberapa orientasi nilai. Ya, kalau kemarin di modul-modul sebelumnya kita ada belajar sampai dengan 5 orientasi guru, maka disinilah kemudian bahwa dalam proses pembelajaran itu sesuatu yang kita lakukan ya minimal itu ada target dari 5 orientasi yang ada seperti itu. Jadi terima kasih Kakak Embo ya, luar biasa bagaimana bisa berbagi ya pengalaman. Oke, kakak-kakak masih ada beberapa slide lagi yang harus kita selesaikan. Yang berikut. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, kakak-kakak. Nah, ini bisa kakak-kakak ya di screenshot dulu ya. Pertanyaan pemantik ini nanti kakak-kakak sambil ya mengikuti sesi ini bisa dituangkan juga di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, kakak-kakak. Silakan nanti kakak-kakak screenshot kemudian bisa dituangkan di kolom chat, kakak-kakak. Oke, kita lanjut dulu pada slide berikut. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik di atas tadi ya, kakak-kakak. Bagaimanakah supaya pembelajaran PJOK itu menjadi penting untuk dilaksanakan, kakak-kakak? Maka di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu karena adanya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua konteks ya masyarakat. Kemudian yang ketiga waktu. Kemudian yang keempat alokasi jam pembelajaran. Kemudian yang kelima itu cakupan dan tahapan. Dan yang keenam itu teknologi, kakak-kakak.
Kalau ini kakak sudah ya belajar ya, atau sudah memahaminya di pelajaran asinkron ya, atau asinkron belajar mandiri, maka kakak akan tahu ini ya 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bagaimanakah supaya kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Maka langkah yang dilakukan adalah kita bisa melakukan analisis ya, atau ya, asesmen diagnostik ya. Itu bisa dilakukan di awal tahun pembelajaran kakak. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Nah, konteks masyarakat sini adalah bagaimana situasi di ya, lingkungan ya, masyarakat atau di lingkungan sekolah yang mendukung proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang berikut, waktu. Ya. Nah, waktu sini ya banyak hal yang dikupas di sana kakak, bagaimana waktu tunggu ya di dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian berapa waktu yang terbuang ya dalam 1 tahun, itu ada berapa waktu ya, atau berapa jumlah waktu PJOK dalam 1 semester. Kemudian ada beberapa jam yang terbuang begitu saja kakak ketika dalam proses pembelajaran PJOK. Bahkan para ahli ya mengatakan bahwa ada sekitar 80% kakak waktu pembelajaran PJOK itu ya dibuang ya. Tentunya waktu tunggu ketika dalam hal anak berganti pakaian. Berapa menit waktu yang terbuang menunggu atau menanti anak berganti pakaian. Contoh lain lagi kakak, ketika mungkin ya lapangan ya yang jauh dari sekolah. Jadi ini kan butuh waktu nih ya anak-anak untuk boleh atau untuk bisa menjangkau lapangan. Ini kalau ketika kita bicara tentang sekolah-sekolah yang mungkin tidak memiliki lapangan dan kemudian mereka memanfaatkan lapangan di luar sana. Kemudian alokasi jam pembelajaran ini harus kita pahami secara lebih mendalam kakak. Kemudian cakupan tahapannya seperti apa? Kemudian apakah pembelajaran hari ini sudah mulai masuk pada yang namanya teknologi? Karena kita tahu bahwa anak-anak kita hari ini ya, yaitu anak-anak yang lahir di era digital atau yang disebut dengan generasi ya digital kakak. Bagaimana kan dalam konsep pembelajaran kalau teknologinya kita masukkan di sana? Seperti itu ya kakak. Kemudian kita lanjut. Nah ini kakak, kita masuk pada aktivitas yang berikut atau aktivitas ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi malam ini kakak konsep ya tatap maya ini lebih banyak ya. Semua dari A sampai Z ini semua pertanyaan tematik kakak. Ya bagaimana menggugah kita semua untuk boleh memberikan ya pandangan kita kakak. Dari aktivitas pertama, kemudian kita masuk pada aktivitas kedua, kemudian saat ini ya kita masuk pada aktivitas 3. Semua itu malam hari ini ya kakak, atau pada jam tatap maya ini kita semua diarahkan untuk bagaimana kita menggali pemahaman kita atau sejauh mana kita sudah belajar tentang ya modul 1.5 ini kakak. Pengembangan kurikulum PJOK. Karena ini sudah merujuk pada bagaimana tupoksi kita sebagai guru di dalam merancang dan mengimplementasikan. Ya. Di sini ya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kakak. Silakan. Boleh dituangkan di kolom chat ataupun bisa ya disampaikan secara langsung. Silakan kakak.
Kalau tadi ya, bagaimana mengintegrasi itu semua ke dalam kurikulum PJOK yang sekarang berlaku. Oke, pemilihan permainan aktivitas, pemberian tugas dan proyek menjadi contoh atau model dalam pembelajaran, penilaian, kemudian ya memilih ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih. Bagaimana mengintegrasi itu semua ke dalam kurikulum PJOK yang sekarang berlaku, yaitu mengintegrasi melalui aktivitas permainan atletik, kebugaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih. Ya, baik, kakak-kakak ya. Berkaitan dengan ini, pertanyaan pemantik ini, kakak-kakak. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas nih dari tadi nih kakak-kakak dalam pengembangan atau mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kuncinya kakak-kakak, silakan. Nah, ini kakak-kakak ya bahwa kata kunci yang berulang kali ya kita telah bahas ya. Yang paling pertama itu adalah bagaimana kita bisa memahami ya, untuk supaya kita bisa tahu tentang bagaimanakah karakteristik kurikulum merdeka itu. Ya. Jadi yang paling pertama itu adalah fokus pada materi esensial, kakak-kakak. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana supaya nanti kita bisa dapat mengembangkan kompetensi dan karakteristik ya peserta didik. Nah, tadi kalau kita sudah membahas itu banyak hal, kemudian ada kakak-kakak yang menyinggung tentang bagaimana supaya nilai yang diharapkan oleh siswa kita, yaitu tentang karakter tadi kakak-kakak. Kemudian ya, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, ini lebih ya ditekankan lagi pada pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, ya, fleksibilitas pembelajaran. Bahwa di dalam kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kakak-kakak, bahwa kita harus bisa menyesuaikan karakteristik. Kemudian, konteks lingkungan sosial budaya setempat. Artinya bahwa seperti ya, di satuan pendidikan ya, kakak Mbo ataupun kakak Paci ya, ataupun kakak Blas tidak salah yang ada di daerah ya, di Barat, ataupun juga kakak Loli ya, kakak Restin, kemudian kakak Isa ya. Jadi kita bisa mengangkat ya budaya setempat itu menjadi masuk di dalam pembelajaran PJOK. Itu juga menjadi sangat penting bahwa kita bisa melihat ya sejauh mana lingkungan sosial budaya setempat itu mempengaruhi karakteristik peserta didik kita, kakak. Nah, kalau kita bicara tentang contohnya di tempat saya ya, karakteristik ya yang dibangun di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan ya olahraga tradisional tinju ya masuk di dalam konteks pembelajaran PJOK. Ini juga menjadi salah satu hal yang kita bisa angkat ya. Kemudian yang berikut, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka, kakak. Ki Hajar ya Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, kakak. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mungkin sejauh ini bisa mengelaborasi tentang pernyataan ya, oleh seorang tokoh pendidikan ya nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Silakan kakak. Oke, Kak Loli, silakan. Baik, terima kasih kakak. Ya, saya coba mengelaborasi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sebetulnya anak itu dia sudah memiliki potensi. Kita guru hanya menuntun mereka untuk mengembangkan bakat dan minat mereka untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga berguna untuk kehidupannya ke depan. Itu saja yang mungkin saya bisa elaborasi, kakak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Loli ya, luar biasa. Bahwa itulah konsep ya yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, terima kasih Kak Loli ya. Mungkin ada yang lain lagi selain Kak Loli, silakan boleh berbagi ya berkaitan dengan ini ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ini mungkin seperti apa, kakak? Silakan. Silakan kakak yang lain. Itu sampai di sini kakak sudah paham semua berkaitan dengan pernyataan ini dari seorang tokoh pendidikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Silakan boleh berikan responnya. Silakan kakak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut. Nah, ini ya, sekali lagi ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Oh, tadi sudah ya kakak? Sudah, oke. Oh ya, ini ya. Ya. Iya, kakak ke bapak, selain ya kita menuntun ya segala kodrat yang ada pada anak tadi agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa peran kita guru di situ adalah selain menuntun bahwa bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bagaimana mereka mencari ya jati diri mereka sebagai manusia yang atau sebagai makhluk sosial yang bisa menjadi tumpuan dan harapan. Itu juga menjadi sangat penting kakak. Kemudian kita menciptakan sebuah pembelajaran yang kemudian nanti mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya di kemudian hari. Ya. Terlepas dari konsep pembelajaran apa yang kita berikan hari itu ya atau hari ini yang kita berikan. Dan bagaimana bahwa pembelajaran PJOK itu bisa menuntun mereka untuk bisa aktif sepanjang hayat. Itulah yang menjadi harapan ya.
Seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian bahwa di dalam pembelajaran PJOK juga bahwa kita dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya kakak. Artinya bahwa karakter di sana yang kita bentuk kakak. Ya. Dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang ada. Ya, kompetensi sosial, emosional, dan lain sebagainya kakak. Jadi itu yang diharapkan bahwa di dalam proses pembelajaran PJOK, lebih khususnya pada pengembangan kurikulum PJOK, di sini kakak, ya, kita bisa memahami sejauh mana pembelajaran yang kita akan lakukan, yaitu kembali lagi tadi kakak, kita bisa menyusun pembelajaran itu berdasarkan ya, Big Word Design yang nanti akan kita kupas, akan kita bahas lebih lanjut pada modul berikutnya, yaitu pada modul 1.6 nanti kakak. Jadi inilah kakak akhir sesi kita hari ini, ya, bahwa di sini ya kembali saya berharap ya kepada kakak semua agar dapat memahami ya 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin sedikit mereview kakak. 3 karakteristik utama dalam kurikulum merdeka tadi apa ya kakak? Mungkin ada yang mungkin masih ingat. Silakan kakak. 3 karakteristik utama di dalam kurikulum merdeka tadi yang kita bahas di awal tadi kakak. Silakan. Mungkin ada yang masih ingat. Oke, Kak Lisa, silakan. Yang pertama tadi apa, Kak Lisa? Pertama itu fokus pada materi esensial. Yang kedua itu pengembangan karakter dan kompetensi. Yang ketiga itu fleksibilitas dalam pembelajaran. Oke, terima kasih ya Kak Lisa. Itu mungkin ada yang lain lagi yang mau menambahkan? Cuma pas ya, kakak. Pas. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Lisa. Bahwa itulah 3 karakter ya. Jadi akhir dari sesi ini bahwa kita bisa memahami ya 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Fokus pada materi esensial kakak. Konten ya yang harus kita pelajari. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini menjadi tagihan ya. Tagihan di dalam bagaimana kita bisa mempelajari ya. Pada modul 1.5 ini kakak, yaitu pengembangan kurikulum PJOK, itu yang menjadi harap ya. Akhir dari penyelesaian di modul 1.5. Kemudian yang ketiga adalah kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Seperti itu kakak, bahwa kita sudah semakin ya memahami tentang bagaimana cara menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi kita harus ya sebagai guru PJOK, apalagi ya secara kekinian kita sudah masuk dalam pembelajaran ya kurikulum merdeka ya kakak. Maka yang paling pertama itu adalah ini tadi ya karakteristik utama kurikulum merdeka ya, fokus pada materi esensial. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Itu menjadi penting ya kakak. Kemudian yang ketiga itu adalah fleksibilitas pembelajaran. Bahwa kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pendidik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, itu kakak harapannya bahwa setelah kita mengikuti sesi kuatkan pemahaman ini, setidaknya kakak mulai ya dikuatkan lagi ya pemahaman kakak berkaitan dengan modul ya 1.5 ini, pengembangan ya kurikulum PJOK. Ya, kakak ya, terima kasih ya. Sampai saat ini atau sampai jam sekarang masih bertahan di ruang virtual ini untuk kita sama-sama ya belajar tentang bagaimanakah ya konsep pengembangan kurikulum PJOK yang tentunya yang berpusat
kepada peserta didik atau menciptakan sebuah pembelajaran PJOK yang benar-benar ya mencapai kebutuhan peserta didik. Itu saja kakak-kakak ya pertemuan kita pada malam hari ini. Saya berharap kakak-kakak agar selalu ya aktif ya di dalam proses tatap muka ini, karena memang di dalam sisi ya setiap sisi tatap muka itu peserta atau kakak sekalian diharapkan ya untuk selalu aktif kakak-kakak. Karena saya mau sampaikan lagi ya kakak-kakak bahwa kapasitas saya di sini adalah bagaimana saya hanya bisa memfasilitasi kakak-kakak. Karena seperti itu bahwa kehadiran saya juga di sini bukan satu-satunya sumber belajar kakak-kakak. Dan mohon itu dipahami secara baik kakak-kakak. Kemudian sebelum masuk ke ruang tatap muka ini, diharapkan kakak-kakak tolong ya pelajari modulnya melalui pembelajaran mandiri. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama ketika di sesi kuatkan pemahaman, mari kita sama-sama untuk saling ya melengkapi atau saling menambah berkaitan dengan materi-materi yang kita pelajari. Sekiranya seperti itu kakak-kakak, mohon maaf apabila dalam sesi kita malam hari ini ada hal-hal yang mungkin ya tidak sesuai dengan keinginan harapan kakak semua pada saat tempat ini. Saya menyampaikan permohonan maaf ya. Oke, sesi terakhir saya mohon kakak kita semua tanpa terkecuali kakak boleh membuka kameranya. Silakan kakak. Semua kita boleh on kamera kan. Oke, baik, terima kasih ya kakak semua yang sejauh ini masih bertahan di ruang virtual ini. Oke, sesi terakhir kakak. Ini sudah bertari, hanya kamera tidak mau menyala. Jaringan kakak Faji, saya tahu Bapak di Warung itu jaringan bagus tuh Kak Faji. Atau di Bejawan nih sekarang. Itu di Bejawan jaringan tongkat itu Kak Faji maksudnya. Oh sudah menyala kamera. Oke, terima kasih kakak. Sesi terakhir nih kakak, kita on-kan kamera dulu, kemudian kita saya coba ambil gambar dulu kakak. Oke, silakan berikan senyuman yang paling cantik, paling ganteng untuk saya ambil fotonya kakak. Silakan. 1, 2, 3. Kewen agak senyum sedikit lah kewen di dalam sekali. Nah, begitu kak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak Paji. 1, 2. Agak senyum Kak Paji. Iya, oke. Beri jempol dulu. Silakan. Berikan jempol dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kaleo beri jempol dulu lah, Kaleo. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Sebelum saya akhiri ya, mari kita tutup kegiatan kita pada sesi tatap muka hari ini dengan doa. Silakan yang mau memimpin doa. Baik, silakan Kak Christine. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi sore hingga malam ini. Berkatilah semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan hari-hari. Berkatilah istirahat kami malam ini
Semoga kami selalu dilindungi, diberkati. Ampunilah segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat. Hanya inilah doa dan permohonan kami satukan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan dan Roh Kudus. Amin. Kudus. Hey, terima kasih Kakak Restin yang telah menutup ya kegiatan sesi tetap hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih kakak semua yang sampai dan jam begini masih stay di ruang virtual ini. Saya berharap bahwa kakak terus semangat ya untuk mengikuti kegiatan ya PKG ini sampai dengan akhir nanti. Terus yang berikut kakak jangan lupa selalu memperhatikan ya batas waktu pengiriman tugas, yaitu di modul 1.5 ini ya. Yang pertama itu lakukan, ya, kemudian yang kedua refleksi terhadap pengembangan kurikulum PJOK. Saya rasa itu dulu, saya akhiri kakak, mohon izin saya stop ya, rekaman dulu, nanti kita baru ada diskusi lanjutan.